Hai Sobat Himatis, kembali lagi di PWH episode kedua bersama aku Aura. Kali ini tema kita yaitu cerita activity study mobility inti. Nah, di sini kita udah kedatangan narasumber dari mahasiswa informatika yang sudah menyelesaikan program study mobility ini. Pastinya PWH kali ini keren banget karena kita akan sharing terkait pengalaman, mungkin juga tantangan juga bagaimana mereka beradaptasi di sana. Oke, mungkin boleh kenalan dulu nggak sih, kita sama-sama dulu. Halo kakak, apa kabar nih? Baik semua ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin boleh kenalan dulu. Oke, perkenalkan saya Hamizan Abdul Rocky, panggil Izan boleh, Hamizan juga boleh, dari informatika angkatan 22. Oke, saya Wahyu Rahmat Abidin, biasa dipanggil Wahyu. Saya juga dari informatika angkatan 22. Saya Ilham Putra, biasa dipanggil Ilham atau Putra angkatan 22 juga. Oke, di sini ada Kak Izan, Kak Wahyu sama Kak Putra. Pak Putra. Oh iya, oke. Boleh ini nggak sih Kak? Kita cerita dikit nggak sih? Gimana sih awalnya kakak-kakak bertiga ini bisa pikiran untuk buat pertukaran pelajar di sana? Pertukaran mahasiswa ya? Mungkin dari Kak Wahyu dulu nih. Jadi itu kan dulunya kan ada informasi mas dari fakultas, itu ada pamflet yang di-share di fakultas. Kemudian kami mencoba mendaftar, ternyata di ACC. Nah kemudian dari fakultas teknik mendukung dan fakultas prodi juga mendukung, akhirnya kami mengikuti itu. Nah sebelumnya itu kita mengejar IISMA, karena IISMA itu tutup kan semenjak pergantian pemerintahan. Akhirnya kita cari kesempatan lain. Nah, akhirnya ada ini, kita langsung dapat. Jadi karena ada info itu ya langsung digas gitu ya. Iya. Terus untuk orang-orangnya sendiri emang bagaimana itu? Langsung kepikiran, kan ada yang dari info ada 4 orang tuh. Iya. Dari industri kalau nggak salah ada 1 orang ya. Itu kakak milih sendiri atau gimana? Awalnya. Oke, kayak gini. Dari aku sendiri, aku nggak dapat informasinya. Karena waktu itu aku dapat informasi dari salah satu dosen kalau ada yang namanya pertukaran pelajar itu. Nah, tapi kata dosen itu pertukaran itu udah ditutup untuk pendaftarannya. Jadi saya awalnya kecewa gitu kan. Cuman waktu itu ada dosen Kaprodi, saya langsung tanya ke Kaprodi. Mungkin kalau memang dia mau ikut, mungkin bisa langsung diikutkan aja gitu. Jadi dari Kaprodi sendiri langsung merekomendasikan gitu. Oh, jadi langsung rekomendasi langsung dari Kaprodinya gitu ya? Iya. Terus untuk motivasi utamanya sendiri gimana? Untuk buat motivasi alasan lah, kenapa kok mau gitu loh buat daftar ke study mobility ini? Ini dari Kalau saya sendiri tuh awalnya tuh gak ada motivasi sama sekali, karena emang informasinya itu dari teman saya. Awalnya tuh Wahyu tuh nge-share ke teman saya, tapi teman saya nggak bisa ikut karena kendala SKS. Terus dia nge-share ke saya, dan itu tuh hamin berapa jam gitu terakhir malamnya itu. Terus kemudian saya langsung ngechat ke Kaprodi langsung, malamnya baru dibales, dan itu gak expect bakal keterima gitu. Jadi itu tiba-tiba, soalnya awalnya saya tuh emang kepikiran mau magang gitu. Terus pas ada informasi itu, saya ajak teman saya juga, ya udah gas aja gitu. Terus ya gitu langsung konfirmasi ke Kaprodi, langsung di ACC gitu. Nanti habis itu nunggu step selanjutnya seperti itu. Jadi tidak ada motivasi sama sekali untuk apa-apalah gitu, gak ada. Cuma awalnya pengen gas aja gitu, karena ada ini, siapa tahu kan ada hal bagus yang didapat. Soalnya kan keluar negeri juga kan, siapa yang gak mau gitu. Bener banget sih. Iya, tadi kan kata-katanya ada
kendala juga di terkait SKS kan di namanya rata. Itu kalau boleh tahu di berapa minimum SKS yang boleh untuk study mobility ini? Kalau study mobility kan maksudnya ini kan MBKM ya. Iya. Jadi syaratnya tuh dari MBKM gitu. Oh. Jadi semua matkul wajib tuh harus selesai semua sudah. Nah, karena teman saya itu ada yang matkul wajibnya belum selesai, jadi dia nggak bisa ikut MBKM gitu. Jadi kalau mau ikut ini matkul wajibnya harus diselesaikan semua dulu. Oke. Terus untuk seleksinya itu apakah ada seleksi atau dari ini? Kebetulan ini kan kayak angkatan pertama mas kita kan ya. Oh iya. Iya, angkatan pertama. Nah, kalau seleksinya lebih ke seleksi administrasi sih, mas. Kayak itu seleksi harus lolos MBKM. Ya. Kemudian harus apa? siap kayak speakingnya untuk speak English ya, itu kan internasional, harus siap untuk bahasanya. Kemudian kesiapan untuk mengurus administrasi kayak paspor dan lain-lain. Terus ada persiapan khusus nggak buat sebelum berangkat nih? Mungkin apa itu? Jadi kayak Kalau persiapan khusus sih kayaknya nggak ada ya, mungkin lebih ke persiapan diri aja mungkin ya. Ya itu tadi itu ya mungkin basic English aja lah, perlu dipelajari basic Englishnya. Karena ya mungkin teman-teman yang pintar bahasa Inggris itu belum tentu bisa, kalau bisa diterapkan itu belum tentu mampu gitu. Jadi ya mungkin itu. oh jadi lebih ke cara berkomunikasinya gitu kan ya? Ya benar. Oke. Terus kan di University Malaysia ya kan ya, di luar negeri gitu kan ya. Suasana belajarnya gitu gimana, Kak? Apakah beda sama di sini atau mungkin sama? Mungkin dari Kalau suasana dalam kelasnya tuh memang sangat berbeda dari sini ya. Karena di sana tuh untuk dari segi pakaian, dari segi cara mengajarnya tuh berbeda. Nah, kalau untuk suasananya tuh di sana tuh karena kita dibebaskan untuk pakai pakaian apapun itu, nggak harus pakai yang formal, baju berkerah gitu. Kan. Jadi suasananya tuh lebih santai gitu di kelas. Jadi lebih enak gitu. Nah, untuk teman-temannya juga enak juga, dari arah luar negeri juga kebanyakan sih dari Chinese sama India ya, tapi di sana. dari Chinese ya? Iya. Jauh juga. Terus untuk dosennya itu gimana? Enjoy juga gitu ya? Iya, kalau dosennya juga enjoy. Di sana tuh lebih nyantai gitu dosennya. Walaupun ada beberapa yang nggak nyantai juga, kayak kalau nggak boleh telat gitu. Oh ya. Dari ada ini juga nggak? Apa namanya, kan biasanya kalau di sini tuh ada mungkin kayak toleransi keterlambatan atau apa gitu. Ada juga ya? Tergantung dosennya. Tergantung dosennya juga. Tapi sedikit lah. Sedikit. Berapa menit gitu? Ya kan perlu inian kan? Nah, kebetulan itu kita kan ngambil matkul beda-beda kan. Iya. Dan kita jatah 20 SKS. Iya. Nah, kita ngambil matkul berbeda-beda biar berkumpul dengan mahasiswa internasional dan dapat pengalaman sendiri. Nah, kalau dari saya itu pengalaman di kelas itu kayak nggak ada sih, kayak keterlambatan itu nggak ada. Jadi kita datang berapapun, yang penting saat nanti ditanya kita bisa jawab. Kan kayak materi itu di-share sebelum Ya, kelas mulai. Iya. Terus ini Kak, kan biasanya itu kan tadi hampir juga ke metode pengajarannya juga kan ya. Kalau terkait fasilitasnya sendiri di sana gimana Kak? Kalau untuk fasilitasnya itu ya sebenarnya lengkap banget. Jadi mahasiswa kalau memang nggak punya device, kalau nggak punya komputer, laptop itu udah disediakan dari sananya. Dan kebetulan ya cara mengajar mereka itu juga ya berpatokan pada itu. Biasanya kita itu diberikan kayak diskusi, kita juga bisa diskusi. Terus kadang mereka juga ngasih kuis. Jadi lebih ke mahasiswa ini yang lebih aktif daripada dosennya gitu. Jadi fasilitas terpenuhi semua ya di sana ya.
di sini kan kayak kesulitan ya mungkin mencari tempat kayak kumpul mengerjakan tugas. Iya. Nah di sana itu kayak setiap lorong, setiap tempat itu pasti akan ada tempat kumpul untuk mengerjakan tugas. Nah ya, kalau kayak gitu ya. Iya. Biasanya kan kalau di sini kan kita umumnya orang Indonesia kan kadang ngerjain tugas di kafe gitu Iya. kan. Jarang kan ada yang di kampus gitu. Rata-rata mungkin di ini ya, di kalau nggak di tempat asramanya itu kan ada biasanya di asramanya itu di bawah, paling lantai bawah itu ada tempat untuk mengerjakan tugas. Kalau memang di kampusnya tutup, kalau di kampus pagi mungkin biasanya di perpustakaannya gitu. Karena gede ya perpustakaannya, bisa kayak buat diskusi. Lumayan juga ya. Benefitnya banyak ya. Iya. Terus selama pertukaran di sana ada ini nggak mata kuliah yang paling disenangi lah? Mungkin satu-satu aja dari Kak dulu, Kak Putra dulu. Mata kuliah paling disenangi itu apa ya? Enggak. AI. AI. Iya. Itu kenapa dulu sih? Di sana tuh ada matkul AI kan ya. Nah di sana tuh saya senang karena dosennya tuh nyantai gitu. Dia tuh dosen cowok dan dia dari Nigeria kayak gitu. Iya. Jadi secara komunikasi kita lebih enak didengar gitu daripada dosen-dosen yang lain. Kalau dosen India tuh cepat ngomongnya. Kalau yang dari Nigeria tuh Inggrisnya lebih jelas gitu. Jadi lebih enak didengar gitu saat jelasin materinya, dan juga pas materi itu enak juga soalnya dia ngebebasin mahasiswanya. Misal kita diskusi, kita bebas diskusi ke siapa aja, kita boleh pakai AI juga soalnya itu matkul AI kan. Jadi tugas apapun boleh pakai AI, malah diwajibkan katanya soalnya matkulnya kan AI gitu. Jadi berbasis AI semua gitu. Nah untuk prakteknya juga tuh enak juga. Di sana kan ada yang 3 sesi, ada 2 sesi per mata kuliah. Ada sesi kuliah biasa, kemudian ada praktek, sama ada apa sih? Ya sama ada tutorial. Kalau AI itu cuma ada 2 menurut saya. Ada praktek sama materi doang. Nah di prakteknya tuh, nah di situ yang paling enak karena di prakteknya tuh kita dibebasin gitu pakai program apa saja. Jadi kalau ada tugas tuh misal suruh buat program ini, jadi nggak ada ketentuan bahasa yang harus dipakai gitu. Jadi semua bahasa pemrograman bisa dipakai, boleh dibebasin sama dia. Bisa pakai AI juga kalau nggak bisa. Terus untuk penilaiannya juga tuh dia enak juga, soalnya dia nggak terlalu ketat gitu, nggak harus ada spekulasi inilah. Jadi nyantai gitu penilaiannya. Udah juga. Tuh guys, AI itu digunakan ya guys ya, digunakan dengan baik. Di sini harus ditiru. Di sini harus ditiru tuh guys. Ngomong tentang AI ya. Gimana itu kalau kayak laporan kan ada kayak laporan gitu kan. Iya. Nah, situ ada deteksi AI peneliti. Jadi tidak butuh untuk makalah. Kayak laporan itu nggak boleh pakai AI. Kalau ngerjain boleh. Oh, AI itu membantu. Tapi Iya. kalau ngerjain nggak boleh. Kayak laporan itu kalau sampai terdeteksi 1%. Ada sih beberapa sampai 1% sampai 3%. Auto nol. Kalau deteksi AI. lebih keras ya. Tapi tergantung ada sih cara penggunaan khusus AI dan ada untuk itu. Tuh guys, AI itu gunanya untuk membantu kita buat ngerjain tugas. Jangan buat apa namanya kayak bikin semua full gitu, jangan. Jadikan AI itu sebagai referensi. Mungkin dari Kak Almi sendiri ada matkul yang disukai mungkin? Mungkin network management. Jadi itu kayak kelas kecil. Nah dari dosennya itu dari Pakten dari luar. Itu kebetulan Kapodi dari Universitas Malaya. Itu kerennya itu kayak sering kasih motivasi,
Terus dalam kelas itu kan dikit peminatnya di manajemen. Itu cuma ada 8 orang di situ. Hampir kayak privat dong. Iya. Terus kelasnya juga khusus kayak bangkunya itu bertingkaran. Jadi kayak diskusi biasa. Nah kelasnya itu juga kelas malam. Kita mulai kelas setengah 8 malam sampai jam 9. Itu enaknya sih. Jadi kita kayak dikasih motivasi tentang how manage waktu kayak dan Kalau untuk dosennya sendiri berarti enak ya, enak halus gitu ya. dan kebetulan juga satu kelas itu kayak perwakilan tiap negara gitu. Ada yang dari Indo, India, terus ada yang Cina. Jadi kita diskusi dalam satu kelas itu enak banget. Kalau dari Kaisan sendiri gimana? Kalau dari aku sebenarnya ya semuanya enak-enak aja ya. Cuma ada 2 yang paling aku senangi. Yang pertama itu agile development. Kebetulan itu kan dosennya kurang lebih sama kayak Mas Wahyunya tadi. Itu Pak Richard Tam namanya. Nah, ya kami sekelas karena peminatnya dikit, itu ya cuma bertiga, benar-benar privat itu. Dan sama 1 orang lokal, jadi kurang lebih 4 orang lah. Nah itu kan diajari kan ya, benar-benar diajari tentang gimana caranya agile development itu bekerja ke aplikasi-aplikasi gitu. Jadi kayak kita merancang aplikasi gitu. Itu kan misal ya kalau enggak, soalnya saya pernah kayak sendirian gitu. Jadi kayak cuma berdua gitu. Komunikasinya enak, cuma jujur saya kesulitan soalnya kan ada logatnya itu berbeda gitu. Logat bahasa Inggrisnya berbeda. Terus yang kedua itu business intelligence. Nah itu ya dosennya sama kayak Mas Ilhamnya. Itu emang enak. Jadi kalau misalnya anak-anak itu butuh, itu bisa langsung konsultasi, langsung face to face. Oh iya. Jadi nggak perlu kayak malu lah apa gitu, langsung bisa konsultasi langsung gitu. Itu dosennya berarti dari luar negeri semua ya rata-rata. Rata-rata ya. Terus untuk ini nggak apa namanya? Di sana ada ini juga nggak kayak organisasi atau komunitas gitu? Ada kebetulan yang ada di Info itu organisasi namanya apa? CT. Asik. Iya. Ya CT itu kayak di sini kayak komunitas yang siapa yang suka di bidang teknologi. Kayak nanti ada tim coding, ada tim desain, ada tim development. Mirip ya. Terus apa namanya? Dia ngadain kayak event-event juga gitu nggak di sana? Iya. Buat apalagi kalau buat pertukaran mahasiswa bertukaran gitu kan? Apakah diwajibkan juga gitu buat ikut? Bagaimana? Opsional ya. Opsional ya? Opsional. Jadi kayak tapi sering dosen itu sering ngajak kita event kayak kemarin itu diajak ikut kayak refreshing lah, kita ikut kegiatan ngajak apa sih? Yang di perpus itu buat itu. Oh itu kayak apa ya, seru-seruan lah kayak bowling loh ya. Bowling. Ya. Dan tidak bowling, jadi kita kumpul bersama. Jadi sebenarnya nggak kayak akademis doang gitu. Iya, Ya di luar itu bisa gitu. Sangat di luar ini ya. Ada ini juga nggak apa namanya? Komunitas minggu gitu ya. Ada ya nih? Kemarin kayaknya ada itu pentas kayaknya pentas seni gitu. Ada sendiri itu. Komunitas minggu. Nyanyi. Ramai nggak? Ramai sih. Saya meramaikan. Ada ini nggak kayak apa namanya pengalaman paling seru banget gitu nggak ketika di sana, ketika di event-eventnya gitu, atau mungkin di komunitasnya gitu? Mungkin dari kayaknya ada pengalaman seru nggak? Kalau aku sendiri aku jarang ikut event-event gitu. Ini loh Wahyu yang sering ikut. John main dapat info ya, kita mengikuti hackathon. Kan di situ kan ada grupnya kan. Ya. Nah, kita dapat info mengikuti hackathon di UM. Nah, kita cuma nggak sampai 10 bisa masuk. Tapi kita diwawancarai langsung dari CEO Grade Singapura. Langsung Iya. bertemu sama orang ya. Kita berkolaborasi dengan
Universitas Palembang ya, mahasiswa Palembang. Nah, itu sih berkesan. Keren. Terus kan ini di sana berapa bulan man? Total di sana. Totalnya sih 4 bulan ya. Jadi mungkin dari bermasalah dari visanya itu kan belum di ACC dari pihak sananya, jadi terlambatnya sebulan. Baru diterima Februari awal. Lalu kita berangkat Februari sampai Mei. Itu pas puasa berarti ya? Ya, belum. Kalau nggak salah. Sebelum puasa itu kan Maret ya. Itu di sana gimana adaptasinya mas? Terkait mungkin bahasa sama orang-orang yang apa mahasiswa yang lain sama orang-orang lokal gitu, dan bahasa budaya gitu kan. Mungkin gimana adaptasinya dari kakak-kakak ini? Apakah susah dan apa gampang gitu? Di sana itu kan kayak welcome gitu ya. Iya. Nah, berhubung kita terlambat, kita 1 bulan nggak mengikuti. Nah, di situ awalnya kayak kaget berbahasa Inggris, kemudian tugas-tugasnya juga berbahasa Inggris. Kita datang udah hampir UTS. Untung teman-teman itu kayak welcome gitu kan, satu kelas itu dari saya. Nah itu siap membantu. Kita nyapa dulu, otomatis mereka juga mau berinteraksi kita. Kebetulan juga kita dinaungi kayak IRCC itu kayak menaungi mahasiswa ketukaan dari Indonesia, itu membantu mengarahkan dari awal kita. Contohnya kayak asrama ya, jadi di asrama itu kita satu tempat lah, karena student mobility itu bukan dari Indonesia saja, dari 11 negara kalau nggak salah, di Jepang, Cina gitu. Itu pokoknya kita makan bareng di situ, waktu ruang kita main bareng, itu enak sih, mereka bisa welcome gitu. Ini Kak Ilhamnya gimana adaptasinya ini? Seperti yang Mas Bayu katakan tadi kan kita telat 1 bulan kan. Nah, otomatis pembelajarannya kan kita telat kan. Iya. Nah untuk dosen di sana tuh enak gitu. Jadi nggak ninggal. Jadi tahu yang telat tuh yang mana, dia tahu semua. Nah itu dikasih materi dari awal juga. Jadi kita semua tuh nggak ngerasa tertinggal gitu pas kuliah gitu. Jadi semuanya itu udah disiapin dari awal sampai materi sampai di saat itu gitu. Jadi yang baru datang itu dikasih materi dari awal lagi gitu. Jadi tidak ninggal. Jadi pas kita UTS terus pas ada tugas-tugas lain tuh kita dikasih kesempatan buat ngulas tugas-tugas yang dari awal gitu. Jadi tidak langsung lompat ke materi yang di saat itu. Oh iya, jadi kayak apa ya? Kita akhirnya otomatis nggak ngerasa kayak minder gitu juga. Jadi dosennya tuh tahu kalau kita tuh baru datang gitu. Biasanya tuh mereka langsung tahu tuh, kamu baru datang ya gitu. Kalau dari Oke, lanjutin ya. ya Terkait dosen itu tadi ya, dari itu mungkin kayak tahu itu mungkin kita disuruh perkenalan gitu. Terus terkait biasanya kan kalau sebulan tuh tugasnya udah banyak kan. Nah itu tugas untuk dari student mobility itu juga dikasih kesempatan gitu. Tugasnya dengan waktunya yang berbeda karena kan mungkin sulit mengikuti. Nah terus kalau di luar akademis sih suka ada kesulitan, cuma jujur kayak ada jet lag, istilahnya itu kayak perbedaan waktunya itu yang cukup jauh, jadi sulit kayak manage waktunya itu sulit karena sulit tidurnya gitu kan, ya gitu kurang lebih gitu. ya nih Kak, kan di sana tuh tadi kan ada event-event, terus ada apa namanya organisasi komunitas gitu kan ya. Terus kalau selain itu mungkin kegiatannya kakak di luar kelas itu ngapain aja nih sebenarnya? Siapa dulu? Satu-satu deh dari Kak, bisa kajian dulu. Kalau aku dari luar kelas sebenarnya nggak ada kegiatan ya, mungkin cuma adain kumpul-kumpul aja sama teman-teman gitu kan, atau nggak mungkin bahas tugas yang berikutnya, soalnya kan enak juga kan tempatnya itu buat dibahas tugas pada beberapa tempat gitu kan. Terus kalau sesekali mungkin ya kayak libur pertengahan atau nggak libur puasaan itu jalan-jalan gitu-gitu. Oke, lanjut. Kalau aku sih, kalau waktu luang ya
waktu luang itu ya kan ada banyak fasilitas di sana. Iya. Kayak Di sana. tiap sore itu kita renang, ada renangnya. Ada kolam renangnya juga. Iya. Itu dari kampusnya. Dari kampus. Izinnya harus hamil 2 jam sebelum. Kemudian kebetulan izin ini membeli kita misalnya. Nah, kita main di balkon tiap sore atau tiap malam gitu. Ya itu sih. Terus kalau malam itu kita ngerjain tugas di asrama, balkon asrama. Di balkonnya itu. Ya. Mbak nggak keluar gitu. Mana ada di sekitar sana ada kafe-kafe itu. Sebenarnya kalau kafe-kafe itu ya ada ya, cuma kalau di Malaysia itu ya sebenarnya tempat-tempat itu dibatasi gitu. Jadi di beberapa peta itu ada perumahan, gitu, ada perumahan, ada toko. Jadi nggak sembarangan ada perumahan di pinggir-pinggir gitu. Oke, mungkin dari Kak gimana? Kegiatan di luar kampus. Di apa di luar? Di luar. Oke. Ketika di luar kelas atau di luar kampus gitu. Kalau aku ya, kalau habis kelas itu mungkin belajar nih kayak buat masak gitu. Biasanya gitu. Soalnya di sana tuh lebih enak masak daripada beli. Siap. Mahal tuh. Cocok terus jadi calon suami idaman. Terus kalau malam itu jam 9 sampai jam 10 aku keluar olahraga gitu. Soalnya di sana ada taman kan buat olahraga. Jadi kalau malam olahraga sambil nyari teman gitu. Ini apa aktivitasnya? Aktivitas spek-spek yang Iya, di sana itu kan juga dari berbagai negara kan. iya. Nah, dan juga agama. Biasanya kita diundang kayak kegiatan India ada kayak kegiatan perayaan itu kita diundang kayak gitu. Kemudian kayak pas Ramadan itu ada kegiatan kayak volunteering, kita bagi-bagi makanan, kita buat bubur bareng, terus kita bagi-bagi makanan ke sekitar sama dosen-dosen gitu. Jadi apa ya, toleransinya di sana kuat banget ya. Ya, Iya, masalah toleransi nih. Apa namanya? Di sana tuh kayak ada ini enggak Kak? Kayak istilahnya diskriminasi lah. ya ada sih. Jadi ya kita kan mahasiswa kan. Ya udah kita kalau dalam pelajaran dalam kelompok, Ya. kelompoknya dari beberapa etnis, beberapa agama, ya udah kita kayak kalau punya sholat kita langsung sholat, bilang aja punya sholat. Mungkin ya tambahan ya. Kalau misalnya dari dosennya itu kan pasti memahami kan kalau memang ada waktunya sendiri-sendiri gitu kan. Cuma yang namanya diskriminasi ini kan bukan dari etnis, cuma dari pribadinya sendiri gitu. Jadi kan apa ya? Kayak di sana tuh masalah diskriminasi agak nggak menyebar di sini kan ya? Tidak separah di sini kan ya? Jadi bagus hasilnya di sana. Ya. Terus ini apa namanya? Selama berapa tadi 3 bulan ya? 3 bulanan lah katanya. Ada makanan ini enggak? Makanan kesukaan enggak? Kan biasanya anak mahasiswa nih kan pasti ada makanan kesukaan kan kalau di sini kayak misal ayam geprek gitu. Kalau di sana gimana? Ada nasi lemak. Nasi lemak itu kayak murah, enak, terus itu cepet lah penyajiannya seperti itu. Itu porsinya banyak ya? Lumayan satu kenyang gitu. Satu kenyang. Dari kayaknya enggak ini? Gak ada sih semuanya dicobain. Pokoknya yang menghindari yang halal gitu. Soalnya di sana tuh banyak babi gitu. Oh banyak yang makan yang halal. Iya. agak riskan juga ya kalau misalkan ini. Tapi tiap toko tuh ada tulisannya sih. Ada label halal Iya ya. ada halal. Terus kalau misal yang jual Chinese kan kadang orang tuh nggak percaya gitu kalau Iya. itu halal walaupun yang jualnya ayam. Nah di situ tuh dikasih sertifikat biasanya yang dibeli siapa gitu, sama ini disembeli sama orang muslim atau enggak gitu, kayak gitu. Jadi bisa kalau mau makan lihat dulu lah pokoknya. Kalau dari Kak bisa sendiri. Kalau masalah halal atau enggaknya ya tambahan kalau di daerah
kampus dijamin halal sih, soalnya dari kaprodi, dari itu atasannya itu ya udah mementingkan kalau di sana itu lebih umum dari ke umat muslim kan. Ya. Jadi mungkin ya di sekitar kampus itu dijamin halal. Kalau makanan kesukaan sih, aku sih ini nyoba shawarma sih. Itu karena kan Oh iya. penyajiannya itu kan, cara makannya itu kan cepat gitu, gak harus belepotan gitu-gitu. Itu apa namanya? Kalau di sana tuh biasanya berapa makanan paling murah itu berapa? 3 sampai 4. 4 ringgit ya? Iya. Iya. Kalau sekarang berapa? Kalau dirupiahkan berarti kira-kira Di 20.000 kayaknya. 20.000 Ya, sekali makan 20. sih, hitungan normal ya? Iya. Jadi kan kita masak sendiri kan. Iya. Ngasih masak sendiri, jadi kita tinggal beli lauknya. Lebih murah. Ya, mungkin ini juga apa? Mungkin bisa kakak-kakak ini kan udah selesai dari program study mobility ini kan ya. Mungkin manfaat yang didapat lah dari per individunya mungkin gimana dari Kaizen dulu. Manfaat ya, kalau Iya. di ngomongin manfaat itu sebenarnya jadi tahu diri lah. Kan semisal aku jujur ini pintar lah bahasa Inggris istilahnya. Nah cuma pas langsung terjun ke lapangan ya itu emang kesulitan. Pertama karena dari logat, terus ya cara ngomongnya mereka itu juga berbeda-beda gitu. Jadi ya harus memperdalam lagi gitu untuk ilmunya gitu. Ini dari Kak Aulinya? Kan dari awal masuk kuliah emang pengen banget program ISMA. Nah, itu udah persiapan banget. Kemudian karena nggak ada, ya cari opsi lain. Kalau manfaat dari saya sih kayak lebih ke skill bahasa, sama kayak ternyata di dunia internasional kayak gini, persaingannya kayak gini, perkembangannya juga sama kayak gini. Ternyata kita itu masih bisa bersaing dengan mahasiswa internasional juga, walaupun dari kampus yang kurang ternama gitu. Ya mungkin dari Kaizennya. Kalau manfaat individu ya, dari awal kuliah kan aku itu jarang kayak terbuka gitu orangnya. Nah pas di sana tuh lebih ekspresif gitu, lebih enak gitu. Maksudnya orang-orangnya tuh nggak terlalu ngejudge gitu. Ya. Tahu orang sana tuh lebih kayak cuek lah, fokus ke diri sendiri. Jadi lebih enak kalau kita mau ekspresif, mau ngeluarin diri kita sendiri tuh lebih enak, nggak takut ada yang ngejudge gitu. Nah kita tuh di kampus juga kan, di sini kan kayak kalau mau menjawab soal tuh harus ditunjuk dulu kan. Iya. Harus kalau presentasi juga siapa yang mau gitu. Nah kalau di sana tuh kan lebih ada bagiannya sendiri. Jadi mau presentasi ya pasti semuanya dapat gitu, dapat bagian. Terus kalau mau jawab soal juga nggak takut salah gitu, lebih enak. Jadi kalau aku sendiri sih dari sana tuh dapat tahu lah diri aku sendiri gitu. Jadi lebih ekspresif gitu. Lebih bisa mengeluarkan apa ya? Pendapat juga, imajinasi, Iya. pikiran juga kan ya. Lebih bergaul juga di sana. Wah, Indonesia. seberapa gaul dia dibandingkan di sini? Bergaul ya. Kalau di sana kan, kalau di sini kan area bergaulnya tuh sempit ya. Iya. Jadi harus misal, aku kan orang Jawa kan. Jadi sama orang Jawa gitu. Lebih kenalnya maksudnya, banyak kan kenalnya sama-sama orang Jawa gitu. Daripada kayak orang Madura juga, ada yang kenal Madura juga, cuma lebih banyaknya teman Jawa pasti gitu. Nah kalau di sana kan pasti nggak mikir kayak ini orang mana. Di sana juga banyak Indonesia kok, tapi alhamdulillah lebih kenal dari orang luar juga ada banyak gitu. Oke. Terus apa namanya? Kalau misal ada tips-tips nggak buat teman-teman nih yang misal mau ikut study mobility gitu, ke luar negeri atau mungkin ke mana gitu. Mungkin ada sedikit tips-tips atau secercah. Oke, mungkin dari aku sih kan teman-teman kalau sudah berniat ingin ke luar negeri study mobility atau exchange ya, Ya. cari-carilah info sebanyak-banyaknya. Soalnya kan program ini juga nggak ini jual, pasti banyak sekali. Nah,
Kalau aku sih lebih ke speaking sama nilai TOEFL atau IELTS. Nah, itu karena beberapa banyak sih kayak kegiatan-kegiatan yang exchange ke luar negeri itu banyak banget. Temanku kemarin itu ada dari prodi lain ya, sampai ke Thailand. Cuma kita kan dari info nggak tahu itu. Iya. Nah itu banyak yang saat itu. Terus yang ada yang ke Australia. Gitu. Lebih ke speaking ya sih, speaking sama nilai sini. Kalau dari Kak Izannya sendiri bagaimana? Kalau aku ya, setidaknya kalian bisa basic English saja lah, bisa tentang vocabulary ya kan, Ya. paham artinya, udah itu aja sih sebenarnya cukup. Cuman kalau memang butuh tambahan ya bisa aja belajar di sana kan. Mereka kan juga gak menuntut untuk harus sempurna gitu. Terus kalau memang mau ikut student mobility ya memang harus diniatkan kan dari awal. Jadi kalau memang ada kesulitan atau apa mungkin bisa cari solusi, nggak langsung menyerah. Karena dari kami kan mungkin kemarin ya itu alhamdulillah ada biaya, ada tambahan biaya, ada bantuan biaya untuk ke student mobility ini, sponsor lah istilahnya dari fakultas dan juga prodi. Nah mungkin kalian kurang tahu ya untuk ketentuannya gimana, tapi kalau bisa dikonsultasiin aja ke bagian Wadek atau enggak ke Kaprodi. Terus ini lagi terkait ke konversi mata kuliah, kalian mungkin bisa ditanyain langsung ke Kaprodi aja, mungkin biar gak kebingungan. Karena ya dari kami itu sayangnya ya ini tidak dikonversi ke KKN dan juga KP. Mungkin kalian bisa ngadain sesuatu di sana, jadi bisa dikonversi ke itu. Mungkin dari Mas Ilhamnya dulu tambahan. Iya, mungkin ada tambahan dari Kak Ilham. Persiapan. Kalau aku sih misal ngomongin biaya ya. Nah kalau misal kalian tuh nggak dapet biaya atau dari sponsor dari prodi ataupun itu kan, kalian kan juga mikir uang saku sendiri kan. Nah kalau kalian misal mikir itu 2 kali, mending kalian nggak usah ikut. Takutnya repotin orang tua. Soalnya tuh memang di luar tuh beda gitu. Jadi sebisa mungkin jangan repotin orang tua kalau misal kalian gak dibiayai gitu atau gimana. Jadi kalau misal terkendala biaya, apalagi kalau masalah uang saku, mending kalian di sini aja. Sama aja kalau di sana tuh belajar gak beda jauh dari sini. Kalau masalah bahasa Inggris juga kalian bisa belajar sendiri di Indonesia juga banyak kok yang bisa belajar ngajarin kalian bahasa Inggris, belajar sendiri, ngomong sendiri, sama orang lain juga bisa, sama orang dari luar negeri pun juga bisa. Sekarang kan banyak platform gitu kan yang mensupport gitu. Jadi kalau masalah kalian tuh dikendala biaya, sebisa mungkin kalau misal kalian gak ada sponsor atau apapun itu, jadi diusahain jangan repotin gitu. Kalau bisa gak usah itu gak apa-apa kok. Sama aja sebenarnya. Pembelajaran di sana sama di sini tuh sama aja. Bahkan di sana tuh kadang secara programming kemarin tuh dilihat-lihat tuh malah lebih bagusan di sini. Soalnya di sini tuh dibebasin gitu. Dari project. Iya dari project banyak banget. Di sana tuh sebenarnya bebas pakai program bahasa apa aja, tapi yang diajari tuh program bahasanya tuh dikit. Nah di sana kan kemarin saya kan ambil data mining kan. Nah di sana tuh ternyata pakai R ya. Nah R tuh kan hampir kayak mirip Python lah, tapi malah lebih bisa dibilang lebih luasan Python gitu arahnya gitu. Kalau Python kan bisa dibuat apa aja, jadi web bisa, jadi mobile bisa, jadi sama aja sebenarnya. Oke, jadi itu ya guys ya, sedikit tips untuk kalian jika mau untuk ke student mobility ke inti. Nah, sama siapin public speakingnya kalian. Speaking Inggrisnya tuh harus paling enggak basicnya itu kalian bisa lancar lah. Tuh. Karena apa? Karena pasti ada perbedaan logat bahasa gitu kan ya Mas ya. Nah, terus juga cari-cari info lah. Karena apa? Karena juga terkait juga di masalah pembiayaan juga kan. Nah,
kalau bisa ada misal ada sponsorship atau beasiswa ke luar negeri, boleh tuh kalian gasin aja buat langsung untuk ikut student mobility gitu kan. Oh ya, mungkin ini ada sedikit pertanyaan dari teman-teman, dari beberapa teman-teman kita. Mungkin boleh dibantu jawab ya nanti ya kayak bagaimana proses pembiayaan dan registrasi selama mengikuti student mobility. Jadi mungkin bisa lebih detailkan lagi ya. Jenjang ya. Ya. Sebelumnya kan kita mendaftar administrasi itu butuh visa sama paspor. Untuk paspor itu pertama kali kita urus administrasi itu paspor dulu. Paspor itu kita biayakan sendiri, kemudian visanya itu kita dari fakultas dan perjalanannya itu kita dari prodi. Untuk biaya hidup kita tanggung sendiri. Itu adalah kayak akomodasi dan lain-lain itu dari UNIF. Oke, jadi biaya hidup dari kita, biaya pendidikan dan lain sebagainya dari UNIF dan UNIF-nya gitu. Iya. Jadi akomodasi itu pun udah lengkap banget ya. Dikasih tempat tidur, terus kamar mandi, ada tugasnya udah komplit lah itu. Udah pakai komplit banget ya. Terus kalau misal kalau di sana tuh struggle-nya tuh gimana Kak? Struggle selama ketika masa studi di sana. Struggle-nya mungkin dari Kak ini. Kalau struggle ya itu sebenarnya nggak ada sih, hampir nggak ada. Cuman struggle-nya mungkin di masalah ini aja, masalah pendaftaran dan juga proses pemberkasan. Oke, ini aku bahas lagi ya, soalnya karena tadi pemberkasan itu bahasa Inggris kan nggak terlalu ya. Yang paling mereka ketatkan itu adalah dari kesehatan. Jadi mereka itu ada setelah kita pengecek kesehatan di sini, mereka di sana juga dilakukan pengecekan kesehatan lagi. Karena kalau memang tidak bisa lolos itu dikembalikan ke negaranya. Jadi memang kalau memang benar-benar butuh ikut ini ya harus dijaga kesehatannya dari sekarang. Oh itu kalau boleh tahu kenapa itu Kak? Apakah mungkin ada peraturan tersendiri dari sananya terkait masalah kesehatan? Mungkin ini ya lebih bukan kayak sakit atau apa ya, lebih ke kayak alergi atau enggak kayak terinfeksi sesuatu gitu. Jadi ada penyakit tertentu yang nggak bisa gitu. Itu kayak kebijakan dari pemerintah bukan UNIF. Jadi kalau kita kan ngurus visa, ngurus visa itu komplit dengan tes kesehatan. Itu harus memenuhi dari. Jadi kalau ada imigran atau pendatang masuk Malaysia harus nggak ada kayak penyakit bawaan gitu. Jadi kayak hampir antisipasi mencegah tragedinya COVID kemarin itu ya. Gitu. Itu seru nggak sih COVID kemarin? Terus ini Kak, kalau ini kan ada juga pertanyaan cara dan prosedur buat ke inti gitu. Itu bagaimana Kak? Prosedurnya ini aslinya banyak juga kan, kayak tadi prosedur sebelum berangkat gitu kan, kita persiapan administrasi gitu kan. Itu dirasa udah terjawab semua ya tadi. Atau mungkin ada tambahan dari kayak namanya gitu. Iya, terkait prosedur gitu. Nggak ada sih, sesuai urutannya ya. Dari pertama tuh konfirmasi ke Kaprodi dulu mau ikut program ini gitu. Nah nanti tuh baru Kaprodi mengirimkan dari sananya. Nah kalau di ACC itu nanti dikasih form pendaftaran dan lain-lain itu. Nanti ada dokumennya sendiri, apa aja yang harus dilampirkan, apa aja yang harus diisi gitu. Nah di situ baru buat paspor sama visa. Tapi sebelum itu saya harus paspor dulu sih yang dipersiapkan. Soalnya paspor yang paling penting. Kalau misalnya nggak ada paspor nggak bisa. Kalau belum ada paspor belum bisa ngisi formulir. Iya. Oh jadi buat pasportnya dulu ya? Iya. Di formulir itu kan harus ada foto paspor sama nomor paspor gitu. Iya. Nah itu kalau belum bisa ya belum bisa ngisi formulir. Juga tip juga ya kalau memang benar semester ini ada, mungkin bisa langsung konfirmasi ke Kaprodi. Mungkin ada teman-teman yang berminat
depannya langsung aja konfirmasi ke Kapolri, Bu atau Pak, saya berminat mengikuti student mobility. Adakah kayak univ lain atau inti lah, selain inti yang bekerja sama dengan UTN? Banyak juga. Selain inti juga banyak. Tuh guys, kalau misalkan ada yang berminat, kalian langsung cari infonya, langsung bilang ke Kaprodi ya, maksudnya tanya-tanya dulu gitu, konsultasi ke Kaprodinya gitu kan. Terus ini juga ada pertanyaan lagi nih Kak, pertanyaan terakhir ya, pertanyaan lucu-lucuan aja sih. Apa perbedaan nasi uduk dan nasi lemak itu secara rasa dan filosofinya itu? Sebagai pecinta nasi lemak bagaimana ini? Kalau nasi lemak itu lebih ke sambelnya yang khas, sama ada yang rasa asin, lebih kental di sana asinnya itu. Beda banget ya? Iya, itu sih. Kalau rasa untuk kayak nasinya hampir sama kayak nasi uduk, lebih enak. Malah lebih enak ya. Filosofinya gimana? Filosofi dibaliknya Tahu asal kita makan filosofi ini bisa dibuat. Rata deh kalau untuk filosofi ya, cuma aku belum pernah nyobain nasi uduk sih sebenarnya. Cuma kalau dilihat dari nasi lemak ya, mungkin rata-rata makanan mereka itu lebih ke agak manis gitu, bukan ke asin. Jadi ya, Oh iya, kalau orang Indonesia kan rata-rata lebih suka asin kan ya? iya lebih suka asin dan juga pedas biasanya. Iya. Oh jadi itulah pembeda itu. Iya. Tapi dari nasi uduk dan nasi lemak, saya masih jadi belajar bahwa Indonesia Malaysia itu kayak masih ada Serumpun lah. ya serumpun, masih ada kayak ikan. Oke, mungkin apa namanya? Sekian aja. Jadi gitu guys. Apa namanya? Dari kisah kita, sharing-sharing pengalaman, sharing-sharing kisah-kisah kakak-kakak di selama masa student mobility ya di Inti University Malaysia. Jadi nextnya kalian misalkan jika ada berminat untuk buat mengikuti program student mobility ini, kalian harus siapkan baik-baik, siapkan kesehatannya, siapkan semuanya, baru deh kalian gasin buat mencoba belajar di sana. Tuh. Oke, mungkin sekian aja dari podcast PWH ini. Jangan lupa follow dan share ke teman-teman kalian, subscribe juga biar makin rame. See you di episode selanjutnya. Bye bye.